Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mikrofon itu kayaknya lebih bagus, Mas. Nah, lebih jelas. Bismillah. Nah, lebih jelas. Nah, kalau yang tadi remang-remang biasanya bikin ngantuk ya. Insyaallah kalau yang kayak gini bikin ngantuk juga ya. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan petunjuk kepada para hambanya dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Melaksanakan don sampai hari yang ke-25 betul ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqomah sampai bisa menyelesaikan ibadah di Ramadan ini dan ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Di Taman Cemara mungkin kurang lebih 12 tahun yang lalu saya sudah sering ke sini dan alhamdulillah tidak pernah lupa. Cuman sudah lama nggak ketemu dengan jamaah yang ada di sini. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan Allah jadikan persaudaraan kita karena latar belakang iman. Kita mau bahas tentang, saya tadi nyepil tanya ke panitia, judulnya apa Mas? Amalan 10 hari terakhir Ramadan. Tinggal 5 hari ini Mas. Berarti ganti judul ya. Amalan 5 hari terakhir Ramadan. Itu kalau Ramadan kita 30 hari ya. Kita nggak tahu apakah nanti 29 ataukah 30. Tapi kita tinggal berada di sisa hari terakhir, kurang dari 6 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah umum dalam masalah waktu beramal, bagian ujung itu lebih istimewa dibandingkan bagian depan. Itu kaidah umum. Karena itu ada beberapa waktu beramal di bagian ujungnya Allah jadikan sebagai waktu yang mustajab. Misalnya waktu malam itu waktu untuk qiyamul lail, waktu untuk beramal. Kapan waktu yang mustajab di waktu malam? Di sepertiga malam yang terakhir. Di bagian ujungnya, sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang istimewa. Contoh yang lain, hari Jumat. Hari Jumat termasuk waktu yang istimewa. Kapan waktu yang mustajab di hari Jumat? Ba'da asar di hari Jumat. Demikian pula di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puncaknya ada di mana? Di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha. Sehingga secara umum di semua waktu yang istimewa, bagian ujungnya adalah bagian yang paling mustajab. Ramadan juga sama. Ramadan yang paling mustajab adalah di 10 Ramadan yang terakhir. Karena dalam beramal kita diajarkan untuk memperbaiki sampai bagian ujung. Siapa yang berhasil sampai di ujung, itulah pemenangnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari ujungnya. Apabila ujungnya yang terbaik, maka semuanya dianggap baik. Karena itulah dalam syariat kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ujungnya sampai kapan? Sampai mati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksud al-yakin di sini adalah kematian. Karena kita diajarkan untuk menjadi orang baik
sampai mati. Perjuangan kita untuk menjadi seorang hamba yang soleh adalah sampai hembusan nyawa yang terakhir, hembusan nafas yang terakhir. Perjuangan kita untuk beribadah kepada Allah adalah sampai kita mati, karena kita disyariatkan, diajarkan untuk menjadi orang baik sampai di ujung, yaitu sampai kematian. Karena itulah Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita diajarkan untuk jadi orang baik sampai mati, dalam kegiatan-kegiatan amal kita diajarkan untuk menjadi orang yang baik, rajin dalam beribadah sampai di bagian ujung. Selanjutnya kita melihat seperti ini. Hampir di semua negara itu ada fenomena orang malas. Di Indonesia ada fenomena orang malas. Di Saudi apa ada, Pak? Banyak. Ada fenomena pemuda-pemuda yang malas. Jadi kalau berbicara tentang keberadaan orang malas, di semua wilayah muka bumi ini ada, Mas. Di Indonesia ada orang malas, di Saudi ada orang malas, di Malaysia juga ada orang malas, di semua negara ada orang malas. Baik. Kalau Anda melihat fenomena orang malas di Indonesia, yang terjadi kayak gimana, Pak? Rajin di awal, hilang di akhir, gitu ya. Makanya sering para khatib bilang, kalau sudah memasuki 10 terakhir Ramadan terjadi kemajuan soft, ya. Sehingga yang biasanya ketika awal Ramadan, Masya Allah, yang sholat sampai belakang. Awal Ramadan kemarin masjid ini jamaahnya sampai mana, Pak? Sampai belakang? Sampai belakang. Jadi penuh dengan jamaah. Yang nggak pernah nyentuh masjid, begitu masuk tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, ada di shaf pertama ketika sholat subuh. Masya Allah. Padahal di luar Ramadan dia nggak pernah ke masjid. Boro-boro sholat subuh di luar Ramadan. Dia sholat maghrib aja nggak datang. Kadang Jumatan aja nggak ada. Begitu Ramadan datang di shaf pertama ketika sholat subuh. Tapi orang seperti ini cuman rame di depan. Begitu makin akhir, hilang satu demi satu, ya. Muntaber, mundur tanpa berita. Kemana? Tidak tahu. Mereka hilang. Masya Allah, Ramadan belum selesai sudah hilang. Itu fenomena keberadaan orang malas yang ada di negara kita. Ramenya di depan. Begitu masuk akhir, hilang sedikit demi sedikit, sampai softnya tinggal 2 soft. Alhamdulillah masih 2 soft, kadang tinggal 1 soft. Di Saudi ada nggak, Pak, fenomena orang malas seperti itu? Ada. Cuman bedanya, kalau di sana mereka itu rajin di bagian akhir. Jadi orang Saudi, pemuda-pemuda Saudi yang jarang ke masjid, yang senengannya dolanan motor, dolanan mobil, atau yang cuma jalan-jalan di mall, itu kalau sudah mendekati akhir Ramadan, tobat, Pak. Datang ke masjid ya. Terutama kalau sudah malam 27. Malam 27 yang mungkin jarang nyentuh masjid, itu hadir di Masjidil Haram. Sehingga warga Saudi juga ikut pada datang ke sana, datang ke Masjid Nabawi. Makanya kalau sudah malam 27, habis asar masjid sudah tutup. Kenapa? Sudah penuh. Penuh dengan orang yang datang berdatangan, terutama warga-warga Saudi sendiri juga banyak yang datang ke sana. Parkirnya jauh, nanti mereka naik bis sholawat atau bis jemputan itu. Kemudian mereka datang ke masjid berduyun-duyun, sampai pun yang jarang datang ikut hadir. Tujuannya apa? Mengejar Lailatul Qadar. Karena dalam pemahaman mereka, Lailatul Qadar itu jarang meleset dari tanggal 27 Ramadan. Jarang meleset. Hampir menurut pemahaman mereka, Lailatul Qadar itu selalu berada di tanggal 27 Ramadan. Apalagi kalau tanggal 27-nya berdepatan dengan hari Jumat. Masya Allah. Itu luber-luber sudah. Nah, besok ini 27 bertepatan dengan, betul, 27 atau 28 hari Jumatnya? 28 ya, Jumatnya 28, Masya Allah, meleset sedikit. Malam Kamis itu malam tanggal 27.
Karena disebutkan dalam sebagian riwayat, bagi siapa yang ghalabathu ainah, yang dia nggak bisa bangun ketika malam hari, maka jangan sampai dia dikalahkan di sisa 3 hari terakhir, 27, 28, 29. Makanya di bagian akhir seperti ini adalah kesempatan di mana kaum muslimin disyariatkan untuk semakin rajin untuk qiyamul lail. Baik. Selanjutnya, amalan apa yang bisa kita lakukan pada posisi ketika kita sudah berada di bagian akhir dari Ramadan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jumlah puasa kita itu sama. Sehingga jumlah puasa saya dan jumlah puasa Bapak Ibu sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Jumlah puasa kita sama. Maka kalau kita berlomba dengan memperbanyak puasa, nggak bisa. Tolong dong tambahi puasa kamu biar nanti pahalamu makin banyak. Baik, Ramadan ini saya akan puasa 32 hari. Bisa Pak? Bisa? Nggak bisa. Namanya Ramadan ya 1 bulan. Anda tidak akan bisa untuk menambahkan jumlah hari puasa. Sehingga jumlah puasa saya dengan jumlah puasa Bapak Ibu dengan jumlah puasanya para ulama sama. Maka kalau kita berbicara tentang kuantitas puasa, kita nggak ada beda. Yang membedakan apa? Kualitas. Kualitas itu ada di mana Pak? Di bagian isi dari puasa itu. Anda mengisi puasa ini dengan kegiatan apa? Itulah yang menentukan kualitasnya. Maka ada orang yang ketika berpuasa nggak berkualitas karena isi puasanya kosong. Bahkan lebih banyak maksiat. Waliyadzubillah. Nabi SAW pernah turun dari mimbar dan beliau membaca amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda membaca amin 3 kali padahal tidak sedang berdoa? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, Jibril berdoa, tidak dilihat oleh manusia biasa, didengar oleh seorang nabi. Dalam salah satu doanya Jibril mengucapkan kalimat apa? Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai dosanya belum diampuni. Padahal Ramadan itu bisa berfungsi sebagai apa Bapak? Menghapus dosa. Ramadan itu sendiri bisa berfungsi sebagai penghapus dosa. Tapi ada manusia yang sampai Ramadan selesai dosanya belum diampuni. Kok bisa demikian? Karena ketika Ramadan dia nambahi dosa. Ketika Ramadan dia nambah dosa. Sehingga bisa jadi dosa sebelum Ramadan belum terhapus, bahkan ketambahan dengan dosa baru yang dia kerjakan sepanjang Ramadan. Kenapa bisa terjadi? Karena saat dia Ramadan dia mengisi waktunya dengan maksiat. Jadi saya masih menjumpai orang yang ketika Ramadan tapi berbuat zina, pacaran. Di Maskam itu banyak ya. Mojo bukber bersama dengan pacarnya. Ada kayak gitu Pak? Fenomena seperti ini belum hilang. Saya pernah dapat pertanyaan ya melalui email. Dulu kan saya ngasuh satu situs namanya konsultasisyariah.com. Itu bisa ngirim pertanyaan. Lalu saya buka waktu itu email setelah subuh. Ada yang tanya, Pak, saya tadi ke masjid sholat subuh bareng dengan pacar saya, terus keluar sesuatu, itu puasa saya batal atau tidak? Nah, akhirnya saya kasih jawaban, puasa Anda tidak batal karena yang keluar itu madhi. Dia keluar madhi. Saya tahu ini yang keluar madhi. Keluar sesuatu maksudnya keluar madhi. Puasa Anda tidak batal karena Anda hanya keluar madhi. Masalahnya puasa kamu nggak ada pahalanya. Coba bayangin, dia berangkat ke masjid gandengan tangan dengan wanita yang bukan mahram,
bukan istrinya, sampai keluar mati. Kira-kira gimana nasibnya? Syahwatnya muncul sampai keluar mati. Ramadan seperti itu. Di waktu subuh baru saja selesai sahur dia. Subhanallah. Apa yang bisa dibayangkan? Bagaimana dia bisa berharap pahala sementara di tengah dia puasa dia bermaksiat? Ada juga teman yang cerita, saya kalau sudah puasa itu isinya cuma main PS. Dulu masih zaman PlayStation 1, PlayStation 2. Dia isinya cuma main PS, Pak. Dari mulai subuh, nanti dia ngantuk jam 11 tidur. Terus sholat duhur jam 2, sholat duhur. Habis itu main PS lagi sampai asar. Asar sholat, dia masih sholat. Sampai maghrib buka. Ada. Mana bisa dia berharap pahala kalau seperti ini isi dari puasanya? Makanya kalau bicara kuantitas, kita tidak mungkin menambah. Maka yang membedakan puasa kita dengan puasa para ulama bukan dari sisi jumlah hari puasanya, tapi dari sisi isinya. Sejauh mana tingkat kualitas puasa kita tergantung dari bagaimana cara kita mengisi hari-hari puasa kita. Maka jangan dikira Ramadan adalah hari untuk tidur, hari untuk tidak produktif. Karena waktu kosong yang Anda miliki ini, jika diisi, itulah yang akan menentukan sejauh mana kualitas puasa Anda. Baik, selanjutnya di waktu malam juga demikian. Waktu malam kita sama, yang membedakan apa? Isinya. Maka seorang mukmin yang baik, yang ketika ingin sukses ketika berpuasa, dia mengisi waktu malamnya dengan qiyamul lail. Makin berkualitas qiyamul lail, makin berkualitas waktu malamnya. Disitulah jihad yang kita lakukan ketika Ramadan, asyam di siang hari, wal qiyam di malam hari. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Sebagaimana kata Ibnu Rajab, tidak ada bulan di mana kaum muslimin melakukan dua jihad sekaligus kecuali ketika Ramadan. Asyamu fin nahar wal qiyamu bil lail. Siam di waktu siang dan qiyam di waktu malam. Qiyam bentuknya apa, Pak? Semua kegiatan ibadah di waktu malam. Salat tarawih, walhamdulillah saya ikut, Pak. Berapa rakaat? 11. Ada yang 2-3, silahkan. Yang penting berkualitas. Bapak sholat tarawihnya berapa lama? Setengah jam itu sudah pada komplain, Mas. Setengah jam komplain. Maksudnya komplain gimana? Kurang lama. Masya Allah. Di sini berapa lama? Setengah jam. Setengah jam ya. Baik. Ditambahin dikit itu komplain nggak kira-kira? Komplain. Biasanya selesai jam berapa? 8 lebih 5. 8 lebih 5. Buat 8 lebih 15. Komplain nggak kira-kira? Selisih 10 menit komplain gitu. Begitu berharganya waktu para jamaah, sampai taraweh tambah 15 menit itu komplain. Karena waktu mereka berharga, Mas. Masya Allah. Saya pernah ngimami di sebuah masjid. Jadi di masjid ini kan dijadwal ya, per 5 hari baru ganti imam. Saya jadi imam 5 hari. Dan saya coba ngasih tambahan beberapa ayat. Jadi 1 rakaat itu kurang lebih 10 ayat. 10 ayat, Pak ya. Komplain jamaahnya. Di WA sama ketua takmir, ibu-ibu komplain kelamaan. Padahal cuma bertambah 15 menit dari waktu biasanya. Biasanya selesai jam 8.15, sekarang selesai jam setengah 9. Selisihnya berapa? 15 menit. Itu dikomplain, Pak. Masya Allah. Memang jamaah waktunya berharga. Saking berharganya ketambahan 15 menit, mereka nggak terima. Akhirnya ya sudah, saya perpendek. Jadi sama seperti yang lain. Jam 8.15 selesai. Selesai taraweh, mereka kan nggak pulang, nyantai di masjid sampai jam 9 loh. Masya Allah.
Ngapain itu? Ada yang ngobrol, jaburan, tahu jaburan? Ya. Nyenek setelah tarawih. Cuman ngobrol. Yang bapak-bapak ngerokok di luar. Masya Allah. Terus sebenarnya apa sih yang mereka harapkan dari dikuranginya waktu sholat itu? Mereka tidak kuat kalau terlalu lama, walaupun cuma selisih 15 menit. Jadi kalau mungkin saya tanya ke jamaah di sini ya, yang tarawih di sini orang luar kan hampir nggak ada ya, rata-rata warga ya, warga ada tapi sedikit. Baik, saya tanya sama warga, kira-kira bapak ibu, kalau tarawih nanti malam selesai jam 8:30, sanggup nggak? Berat mau jawab. Ini tinggal bagian ujung loh Pak. Sampean cuma ditambahi nggak lebih dari setengah jam. Anggaplah cuma 20 menit gitu ya tambahannya. Rasanya kok berat Mas. Biasanya selesai jam 8 lebih 10, jam 8 lebih 5. Kok selesai jam setengah 9? Itu Masya Allah. Bolak-balik lihat jam tuh. Baru dapat 4 rakaat, lihat jam. Tambah 2 rakaat, lihat jam lagi. Jamnya nggak geser. Tetap ada di situ. Cuman kenapa kita jadi terlalu mahal waktu? Padahal selesai sholat nggak langsung pulang. Tapi tadarusan Pak. Tadarus sambil sholat pahalanya lebih banyak. Anda nggak sia-sia. Sholat makin lama, pahalanya makin banyak. Tapi kenapa keberatan? Saya masih pengen tadarus. Iya, setelah ini Anda masih bisa tadarus. Cuman ketambahan setengah jam untuk pulang. Nanti terlalu malam Mas, insya Allah aman. Di masjid ini kalau pulang ke seberang, ada perampok nggak? Hah? Ada yang ngerampok Pak? Pulang di atas jam 9, hati-hati Mas, gelap. Itu dulu. Mungkin kalau dulu Anda masih sanggup obor ketika berangkat ke masjid, beralasan kayak gini, masuk akal. Sekarang Masya Allah, Anda mau jam 12 malam dari rumah berangkat ke masjid, satpam siaga jaga. Dan kita berada di lingkungan yang aman. Makanya sebenarnya tinggal kembali kepada masalah tekad dan keberanian melawan rasa malas. Tekad dan keberanian melawan rasa malas. Kalau kita masih terlalu sayang dengan rasa malas kita, ya ketambahan 10 menit komplain, ketambahan 15 menit komplain, karena rasa malasnya masih dirawati. Tapi kalau rasa malasnya dilawan, nggak apa-apa Pak. Walaupun tarawihnya ketambahan setengah jam. Inilah yang pernah terjadi di zaman sahabat. Rasulullah SAW ngimami tarawih berapa kali Pak? 3 kali. Awalnya beliau sholat sendirian. Bapak lihat rumah Aisyah. Ada yang sudah pernah masuk Raudhah? Raudhah belum pernah? Sudah pernah masuk Raudhah Bapak ya? Baik, sebelah kiri Raudhah itu apa? Rumah Aisyah. Nabi SAW sholat. Jadi rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ada bagian yang tertutup, jadi tembok, ada pintu kecil, dan ada bagian yang ditutupi pagar. Bagian yang ditutupi pagar, jadi kelihatan dari luar. Kalau ada orang berdiri, kepalanya kelihatan. Nah, satu ketika Rasulullah SAW sholat di dalam area pagar ini. Di luar pagar ini masjid. Jadi awalnya beliau sholat sendirian di situ. Sahabat melihat, kok Nabi SAW qiyamul lail. Akhirnya mereka membentuk shaf di belakang beliau. Beberapa orang ketika itu. Malam berikutnya berita ini viral. Akhirnya yang ikut banyak sekali. Nabi SAW sholat dan diikuti oleh banyak sahabat. Dan beliau selesai sampai tengah malam. Ketika sampai tengah malam, sahabat Abu Dzar mendekat kepada Rasulullah SAW. Kira-kira komplain atau gimana Pak?
Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailina." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita habiskan sisa malam kita ini? Masya Allah. Jadi terawih sampai tengah malam, datang bukannya komplain, tapi minta apa? Ini mumpung sudah tengah malam, sisa malam kita habiskan saja ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Beliau tidak menyetujui saran itu, tapi beliau menyampaikan kalimat berikut ini. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang ikut salat jamaah tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti salat semalam suntuk. Sehingga nggak apa-apa, walaupun cuma sampai tengah malam, kamu pulang selesai, kamu dapat pahala semalam suntuk. Di malam berikutnya Rasulullah SAW qiyam dan diikuti oleh para sahabat sampai 2/3 malam. Nah, mereka makin semangat, minta tinggal setengah malam, dihabisin saja. Ya, itu bukan kayak kita ya, Masya Allah. Sampai jam 9 baru selesai. Besok lagi jangan imam di sini ya Pak Ustadz. Langsung dibredel untuk jadi imam, karena dikomplain sama warga terlalu lama. Sehingga orang kalau di tempat kita dikasih tambahan ibadah itu terasa berat. Inilah bedanya antara sahabat dengan manusia zaman sekarang. Sahabat itu walaupun tidak sedang ibadah, tapi semangat ibadah selalu menyala. Maka mereka selalu siap ketika diajak oleh sang Nabi SAW, walaupun sampai masuk tengah malam, walaupun sampai 2/3 malam. Sampai di malam yang terakhir Rasulullah SAW sholat hampir mepet subuh. Sehingga sampai mereka mengatakan hatta yakhafu khadamuna ala sahur, sampai para pembantu kami itu khawatir tidak bisa menyiapkan hidangan sahur. Hatta nakhafu alla nudrikal falah, sampai kami khawatir tidak bisa ketemu al-falah. Al-falah di situ maksudnya sahur. Kami khawatir sampai nggak bisa sahur karena saking mepetnya dengan subuh. Coba dari habis isya qiyamul lail sampai mepet subuh, itu kira-kira gimana Pak? Kakinya bengkak. Makanya kalau ada riwayat bahwa Nabi SAW ketika qiyamul lail hatta tatawarrama qadamah, sampai kaki beliau bengkak karena saking lamanya berdiri. Ada di antara mereka yang bawa tongkat ketika sholat, karena untuk senderan, nyangga badan, saat berdiri lama nyangga badan, pakai tongkat. Ada yang sampai di masjid itu dikasih tali Pak. Ini tiang sama tiang dikasih tali. Talinya setinggi apa? Setinggi pundak. Buat apa itu? Buat gantrongan Pak. Jadi saking lamanya sampai tangannya itu gayuh tali untuk bergelantungan di atas tali. Itu yang pernah dilakukan oleh Zainab. Tapi oleh Nabi SAW diperintahkan putus, nggak usah pakai seperti itu. Jadi orang-orang dulu seperti itulah semangat mereka dalam beribadah. Makanya kalau kita diminta untuk membandingkan antara kalian dengan sahabat, seperti langit dan sumur, saking jauhnya selisihnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalaupun kita tidak bisa seperti mereka, minimal meniru semangat mereka. Sebagaimana ada pepatah yang mengatakan, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, tirulah mereka, karena meniru orang yang mulia itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita mau persis seperti mereka mustahil. Mereka itu semangatnya luar biasa. Nabi SAW kalau masuk 10 hari terakhir gak tidur, sebagaimana yang disebutkan oleh para istri Rasulullah SAW.
Diceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhara al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailah wa aiqadha ahlah wa jadda wa shaddal mizar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau hidupkan malam-malamnya. Jadi kalau malam enggak tidur, dari mulai maghrib sampai subuh enggak tidur. Bisa kayak gitu, Pak? Hah? Enggak bisa ya? Kayaknya enggak bisa Mas, saya enggak bisa. Tetap harus tidur. Baik, kalaupun enggak bisa, minimal kurangi waktu tidur. Sehingga jangan disamakan, Pak, antara awal Ramadan, tengah Ramadan dengan akhir. Di bagian akhir Rasulullah SAW itu enggak tidur. Ada, Pak, zaman sekarang yang seperti itu? Banyak. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu enggak tidur. Mereka melakukan sholat tarawih. Sesi yang pertama dari mulai jam 8:30 sampai jam 11. Sesi pertama. Sudah? Terus habis itu orang makan, istirahat sambil makan, tapi enggak tidur. Bangun lagi jam 1, sholat lagi. Salatul qiyam, as'abakumullah. Akhirnya mereka sholat lagi jam 1 sampai jam 4. 1, 2, 3, 4, 2 jam. Kalau dulu 20 rakaat, nggak tahu sekarang ya. Dan awal malam 1 juz, akhir malam bisa lebih dari 1 juz. Dah, nunggu sebentar, makan, subuh. Jadi nggak tidur. Habis subuh geblak semua. Saya pernah memfoto ya, jamaah i'tikaf di Masjidil Haram habis subuh. Masya Allah, semuanya tenang, anteng, merem, tidur semuanya, kayak pindang itu, Pak. Tak foto itu, Masya Allah. Kayak gini, karena malamnya dia full ngedur dari mulai maghrib sampai subuh, nggak tidur. Sehingga kalau nggak tidur semalam suntuk masih banyak kita jumpai di zaman sekarang. Ada yang sambil tawaf, ada yang ikut taraweh. Kita yang ada di Indonesia dibandingkan dengan mereka yang ada di tanah suci kalah kuantitas. Tapi jangan menyerah. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Mala yudraku kullu la yudraku jullu. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau nggak bisa semua, jangan ditinggalkan semua. Ambil bagian. Gimana, Pak? Kurangi waktu tidur. Berapa jam tidur semalam? 5 jam, 6 jam. 6 jam itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan buat jadi berapa, Pak? 3 jam cukup? Cukup ya? 3 jam. Bapak tadarus awal malam sampai jam 11. Istirahat 11, 12, 1, 2 1, 2 berarti 3 jam. Jam 2 tahajud. Bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri, tapi jam 2 sudah dimulai sampai sahur, terus Anda sahur. Anda hidupkan dengan cara seperti itu. Jadi kalaupun saya nggak bisa niru mereka, Pak, minimal Anda kurangi jam tidur 3 jam atau 4 jam. Sehingga jangan samakan antara bagian awal, tengah dengan akhir. Di bagian akhir kita sedang mengejar waktu malam untuk menambah kualitas malam kita. Tidur 3 jam, 2 jam. Caranya gimana, Mas? Seperti itu. Ya siaga ibadah. Dan insya Allah tidurnya Bapak Ibu berpahala. Karena tidurnya bukan tidur biasa, tidur siaga ibadah. Sama atau beda? Beda ya. Tidur siaga ibadah itu gimana? Gampang dibangunkan, sehingga disenggol kakinya dan bangun dia. Kok bisa, Pak? Karena dia tidur dalam posisi siaga ibadah.
Beda dengan tidur yang les ya. Itu mbok digoyang-goyang sampai disemprot air itu nggak bangun. Karena tidurnya maksimal. Tapi ini tidak. Tidur siaga ibadah. Itu seperti yang dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan, "Kunna nahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'ala Allahi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena Mu'ad bin Jabal ketika tidur itu tidur siaga ibadah. Sehingga beliau tidur dengan niat, saya istirahat sebentar biar nanti bisa qiyamul lail lebih khusyuk, gak ngantuk. Maka tidurnya tidur untuk persiapan ibadah, dan tidurnya tidur siaga ibadah. Itu beda Pak dengan tidur biasa. Nanti Bapak lihat ya, teman-teman yang iktikaf di masjid, walaupun mereka tidur tapi tidurnya siaga ibadah. Makanya mereka tidur jam 11, 12 mereka tidur. Jam setengah 2 mereka dibangunin, itu digoyang kakinya dikit aja dan bangun itu. Karena dia tidur dalam posisi masih pakai sarung, pakai baju, masih pakai pakaian siap sholat, ya. Sebab tidurnya tidur karena siaga ibadah. Tidur seperti ini walaupun tidur, insya Allah tidur dalam penantian. Itulah tidur karena saat lagi dia akan menjalankan sholat, dan tidurnya dalam rangka untuk istirahat. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau bangunkan para istrinya. Sehingga para suami, para ibu rumah tangga yang punya anak-anak, ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, ajak mereka semuanya untuk ibadah. Ayo kita bangun. Bila perlu tidak tidur di rumah, tidur di masjid. Sehingga yang ummahat, yang ibu-ibu mungkin disediakan satu wilayah khusus, ditutupi kain, ya. Baik, silakan ibu-ibu yang mau tidur di masjid disediakan tempat. Bapak ada tempatnya sendiri, ibu-ibu ada tempatnya sendiri. Begitu mikrofon nyala, sebentar bangun semuanya. Persiapan untuk qiyamul lail. Wasyaddal mi'zar, dan Nabi SAW mengencangkan sabuknya, mengencangkan ikatnya, karena beliau ini sebagai kinayah, beliau meninggalkan hubungan badan selama 10 terakhir Ramadan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan Nabi SAW selalu i'tikaf di setiap 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan itu menjadi rutinitas beliau sejak beliau tiba di kota Madinah. Hanya 1 kali sesi beliau tidak i'tikaf. 1 kali sesi beliau tidak i'tikaf, lalu beliau qadha di bulan Syawal. Sehingga sampai sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa i'tikaf itu sunnah muakkad, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Baik, selanjutnya bagian akhir. Bagian akhir dari Ramadan dan bagian akhir dari kajian ini. Dalam setiap akhir ibadah itu kegiatannya adalah doa. Dalam setiap akhir ibadah kegiatannya apa? Doa. Sehingga ketika sholat kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kapan? Menjelang salam. Nah, demikian pula selesai khutbah, khatib dianjurkan berdoa. Hal yang sama juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Para jamaah haji di bagian ujung dianjurkan memperbanyak doa. Selesai tawaf berdoa, sa'i banyak doa. Di penghujungnya, di Bukit Sofa doa, Bukit Marwah doa, di penghujungnya banyak doa. Demikian pula ketika Ramadan, di penghujung Ramadan isinya doa. Perbanyak berdoa jamaah. Di bagian ujung puasa, doa orang yang puasa menjelang berbuka itu mustajab. Di bagian ujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, perbanyak doa. Mudah-mudahan doa kita mustajab. Dan ada satu doa
yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, jika Anda merasa malam itu nampaknya Lailatul Qadar, kalimatnya gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anda ulang-ulang doa itu. Pak, kayaknya malam ini Lailatul Qadar. Kenapa? Rasanya adem ya Pak. AC-nya nyala Mas. Nah, karena mestinya ber-AC, ini full AC. Nah, terus gimana? Kalau suasana malam ini dengan malam yang kemarin dengan malam berikutnya kok kurang lebih sama, ya doanya diulang-ulang. Doanya diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena kita banyak mohon ampun kepada Allah, terutama di bagian penghujung di waktu malam Ramadan. Mudah-mudahan andai Ramadan ini hasil yang kita dapatkan dari perjuangan kita selama 1 bulan hanyalah dosa kita diampuni oleh Allah, hasilnya yang kita dapatkan hanya dosa kita diampuni, itu sudah cukup Bapak Ibu. Andai kan kita nggak dapat apapun selain hanya ampunan dosa, itu sudah cukup, apalagi jika ditambahkan oleh Allah dengan adanya pahala. Demikian, mudah-mudahan perjuangan kita di bagian akhir ini membuahkan hasil, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan Ramadan kita diterima sebagai amal saleh. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.